Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persita umumkan kedatangan Hoki Caraka. Hoki Caraka telah diresmikan sebagai pemain baru Persita Tangerang lewat pengumuman di media sosial pada Selasa 5 Agustus 2025. Dengan pertaruhan di depan mata dan harapan di Cakrawala, seorang penyerang baru muncul dari bayang-bayang, tulis Persita dalam akun Instagramnya. Muda, tak kenal lelah, tak takut apapun, sang jadi muda terakhir telah datang. Selamat datang di klub Hoki Caraka, jelas Persita Tangerang. Persita memperkenalkan Hoki Caraka dengan video ala-ala sinematik. Penyerang berusia 20 tahun itu digambarkan seolah-olah seperti seorang pendekar. Persija ketar-ketir Stadion JIS jadi rebutan. Jakarta International Stadium kini menjadi primadona yang direbutkan banyak pihak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa stadion berstandar FIFA tersebut kini tengah diminati banyak institusi, mulai dari federasi sepak bola hingga promotor konser musik kelas dunia. Persija Jakarta diketahui menjadikan JIS sebagai kandang untuk kompetisi Super League 2025-2026. Namun sebagai venue yang dimiliki pemerintah provinsi, pihak-pihak lain yang ingin menyewa pun diperbolehkan. Bahkan PSSI dikabarkan tertarik menjadikan stadion megah itu sebagai markas timnas Indonesia. Situasi itu bikin nasib Persija Jakarta perihal markas tim kembali menimbulkan tanda tanya. PSIM resmi berkandang di Stadion Bantul. Sempat santer diisukan menggunakan Stadion Maguwo Harjo Sleman sebagai markas di Super League 2025-2026. PSM Yogyakarta resmi mengganti opsinya ke Stadion Sultan Agung Bantul. Klub promosi asal Yogyakarta tersebut tengah mengebut kepastian kandang mereka di musim depan. Hal ini dilakukan lantaran kandang mereka sesungguhnya, yakni Stadion Mandala Krida, tidak masuk dalam kategori layak untuk melangsungkan pertandingan di kasta tertinggi Liga Indonesia. Sebelumnya, Laskar Mataram membidik markas tetangga PSS Sleman, yaitu Stadion Maguwo Harjo sebagai tempat berkandang. Namun ketidakpastian izin penggunaan Stadion Maguwo Harjo membuat PSIM Yogyakarta harus mencari alternatif stadion lain. Sadil pulih, Persib dapat kabar baik jelang Super League. Persib Bandung mendapatkan kabar baik menjelang kick-off Indonesia Super League 2025-2026. Sadil Ramdhani sudah kembali berlatih. Sadil mengalami cedera sesaat bergabung dengan Persib. Alhasil dia harus menjalani fisioterapis. Di bawah pengawasan pelatih fisik Persib, Miro Patrick, Sadil menjalani latihan untuk memulihkan kebugarannya. Hasil latihan Sadil sudah bisa dipetik menjelang kick-off musim baru. Persib akan melawan Semen Padang pada pertandingan pertama ISL 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 9 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kesombongan Bojan Hoda antar Persib hat-trick juara. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda menyiapkan strategi khusus agar tim Maung Bandung tampil menggila di dua ajang penting, Super League 2025-2026 dan Playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2. Kedua kompetisi ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Persib usai menjuarai Liga 1 musim lalu. Untuk memastikan timnya siap tempur, Bojan Hoda menegaskan masa pramusim dijalani dengan sangat intens. Hasilnya salah satu ujian berat yang dilakoni adalah pertandingan persahabatan melawan klub asal Australia Western Sydney yang berlangsung di Stadion GBLA pada Sabtu 2 Agustus 2025. Persib pun berhasil menang 1-0. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Bojan Hoda meracik strategi dan mengelola ritme tim. Kombinasi pengalaman internasional Hoda dan skuad solid Persib diyakini akan membuat langkah Maung Bandung hat-trick juara semakin terbuka. Arema FC rekrut mantan bek timnas Brazil U20. Arema FC mengumumkan bahwa mereka telah merekrut pemain asing ke-11 atau maksimal kuota pemain asing untuk Super League 2025-2026. Pemain tersebut adalah Luis Gustavo yang berposisi sebagai bek tengah. Kita telah melengkapi kebutuhan pemain asing musim ini. Kita datangkan bek asal Brazil yaitu Luis Gustavo.
kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi saat dikonfirmasi pada Selasa 5 Agustus. Pemain bertinggi 182 cm itu dikenal sebagai pemain yang lugas dan kuat. Ia akan diproyeksikan sebagai pengganti Thales Lira yang dipinjamkan ke Persija Jakarta. Luis bukanlah pemain sembarangan. Ia merupakan jebolan Palmeiras U20 pada 1 Januari 2011. Pada tahun yang sama ia juga memperkuat timnas Brazil U20. Ia kemudian promosi ke tim senior Palmeiras pada Serie A Brazil musim 2013-2014. Ia sempat dipinjamkan ke berbagai klub Serie A dan juga Serie B Brazil, termasuk Vitória pada musim 2015-2016. Leo Lelis resmi pulang ke Persebaya. Kepulangan sang history maker ini tentu menjadi angin segar bagi kekuatan lini pertahanan tim yang bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut. Kombinasi antara Risto Dimedimov yang sudah terbukti tangguh ditambah dengan kepulangan Leo Lelis diprediksi akan membuat para penyerang tim-tim Indonesia Super League merasa was-was ketika berhadapan dengan Green Force. Leo Lelis sejatinya bukanlah sosok asing bagi keluarga besar Persebaya. Pemain Brazil berusia matang ini pernah memperkuat tim Persebaya di musim 2022-2023. Saat itu dia bermitra dengan Rizky Ridho yang kini telah menjadi bintang dan kapten Persija Jakarta. Melalui akun Instagram resmi mereka, Persebaya menyambut hangat kepulangan sang defender dengan caption yang penuh kehangatan. Welcome back Cak Leo, wis dienteni arek-arek ket wingi. Sampai jumpa di GBT Jumat nanti, Wani. Desain jersey Persebaya dihujat dianggap jelek. Persebaya Surabaya resmi merilis jersey kandang dan tandang mereka untuk BRI Super League 2025-2026. Pengumuman itu disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi merchandise klub kebanggaan Kota Pahlawan tersebut. Namun sangat disayangkan nih, jersey tersebut mendapatkan hujatan dari para bonek. Dari Surabaya untuk semua, tulis Persebaya dalam caption unggahan jersey baru mereka yang langsung dibanjiri komentar oleh supporter setia bonek dan bonita. Desain jersey kali ini disebut sebagai representasi dari semangat keberagaman yang tumbuh dari hidup di kota Surabaya. Namun setelah jersey tersebut dirilis, banyak bonek yang kecewa karena desainnya terlalu biasa saja dan kurang menarik. Bahkan banyak bonek yang menilai bahwa jersey pramusim Persebaya bahkan lebih bagus dan layak untuk dibeli. Beckham Putra merendah dipuji pelatih Western Sydney. Belum lama ini gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha tampil cukup ciamik dalam laga persahabatan kontra Western Sydney Wanderers FC Australia di Stadion GBLA Kota Bandung. Penampilannya bahkan mendapatkan pujian langsung dari pelatih tim lawan, Alen Stajic. Namun Beckham Putra tetap merendah dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin memberikan yang terbaik setiap kali diberikan kepercayaan tim kepelatihan. Beckham Putra Nugraha menyebut mendapat pujian dari pelatih lawan merupakan motivasi tersendiri untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia ke depannya. Fix, Bali United punya target juara BRI Super League. Bali United menatap BRI Super League 2025-2026 dengan optimis. Kali terakhir Bali United merengkuh gelar juara adalah pada musim 2021-2022. Setelah 3 musim, performa Bali United bahkan fluktuatif. Namun musim ini Bali United mencoba berbenah. Di BRI Super League, manajemen Bali United tidak terlihat jor-joran dalam merekrut pemain. Namun banyak yang menganggap bahwa rekrutan baru Bali United cukup efektif. Ditambah tim kepelatihan yang luar biasa dari Belanda. Hanya 7 pemain asing yang didaftarkan jelang menghadapi Persik Kediri di laga perdana. Sepertinya sudah dirasa cukup. Target musim ini pun jelas, Bali United ingin menjadi juara kembali. Namun manajemen Bali United tidak mau melupakan target awal, yaitu berada di 4 besar terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan oleh CEO Bali United Yabes Tanuri saat konferensi pers dengan salah satu sponsor di kawasan Ubud pada Senin 4 Agustus 2025. Resmi Persija Jakarta datangkan Maxwell Souza. Persija Jakarta tidak menyanyiakan kuota legion asing yang melimpah di BRI Super League. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu hampir melengkapi slot legion impor. Terbaru Persija mendatangkan Maxwell Souza Delima atau Maxwell
sebagai pemain asing ke-10 untuk BRI Super League musim depan. Saya 100% siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya sangat senang berada di sini, ujar Maxwell. Saya datang untuk memperjuangkan gelar, untuk melakukan segala yang bisa kami lakukan agar Persija kembali menjadi juara. Jelas pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan.